Shalom Bapak Ibu. Berjumpa lagi dengan saya di sini di Renungan Harian Online. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Harus selalu semangat, harus selalu ceria, dan kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kembali kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan ketika hari ini Engkau memberikan kami semangat yang luar biasa. Biarlah semangat ini Tuhan dapat kami pancarkan di hari-hari kami. Biarlah semangat ini Tuhan adalah semangat teladan-Mu, semangat yang mau memberikan sesuatu yang baik, semangat yang mau menjadi teladan, semangat yang mau memberkati dan diberkati orang. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami juga dapat disemangati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang tetap menjadi semangat di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini saya bacakan dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apabila kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ada sebuah lagu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus Bapak Ibu, pastinya kita tidak asing dengan lagu tersebut dan dengan ayat bacaan kita ini. Karena apa? Ayat bacaan ini merupakan ayat yang banyak dikutip dalam berbagai kesempatan. Mazmur 23 ini bagi saya pribadi merupakan bagian dari bacaan yang luar biasa dan sangat indah. Karena apa? Karena mampu menggambarkan sebuah kerinduan hati Tuhan untuk melimpahkan kasih-Nya kepada manusia. Secara singkat tapi jelas. Mazmur 23 ini hanya terdiri dari 6 ayat, tetapi walaupun hanya singkat, namun isinya sangat sungguh lengkap dan menunjukkan sosok Tuhan sebagai gembala yang luar biasa bagi kita yang adalah umat-umatnya. Bagaimana Dia memimpin dan membimbing kita dalam melalui pertualangan kehidupan ini atau perjalanan kehidupan ini. Ada banyak janjinya di dalam pasal ini yang akan sangat menguatkan kita apabila kita renungkan dan simak baik-baik. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita belajar tentang masing-masing dari bacaan kita ini. Coba kita refleksikan bersama-sama, kita telah bersama-sama, kita belajar bersama-sama gitu Bapak Ibu. Nanti kalau salah saya boleh kasih tahu. Oke? Yang pertama, sosok Tuhan sebagai gembala.
Apa sih yang ingin dijelaskan di sini? Pertama, dari ayat ini kita melihat sebuah pembukaan yang merupakan kunci penting dari ayat ini, dan yang lainnya menyusul sebagai pelengkap yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Atau gembala adalah sosok yang bertanggung jawab atas kehidupan dan keselamatan ternaknya. Dalam Yohanes 10 ayat yang pertama sampai dengan 21, Bapak Ibu juga bisa baca, kita bisa melihat di situ rincian lebih jauh mengenai pribadi gembala yang baik melalui Yesus. Di situ tertulis, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Itu dari kutipan Yohanes 10 tadi. Yesus sudah membuktikan sendiri akan hal itu, dan kita bisa tahu pasti bahwa bersama Sang Gembala seperti Yesus, kita tidak akan perlu khawatir dalam menjalani hidup kita ini. Kembali pada Mazmur 23. Kata shepherd, nanti saya tulis di sini, agak sedikit susah bacanya, tapi itu tulisan bahasa Inggris. Dalam versi bahasa Inggris menjelaskan lebih jauh dengan to feed, guide, and shield me. Keselamatan domba-domba itu terletak di tangan gembalanya, dan Tuhan siap menuntun, menjaga, dan melindungi kita seperti gembala yang baik. Kedua, Tuhan menyediakan kebutuhan diri kita. Ayat yang selanjutnya berkata, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kerinduan Tuhan adalah meletakkan kita di padang rumput hijau, di air yang tenang, bukan di gurun yang gersang atau di padang belantara. Di sini Tuhan siap menyediakan semua apa yang menjadi kebutuhan kita, sehingga kita tidak mengalami kekurangan, bahkan kita justru mendapati sebuah kelimpahan. Tutuplah mata kita dan coba kita refleksikan, kita renungkan, dan kita bayangkan bahwa saat ini kita sedang berbaring di sebuah rumput yang hijau dan aliran yang tenang. Bukankah itu terasa sangat begitu nyaman? Dan seperti itulah yang disediakan bagi kita. Kemudian yang ketiga, Tuhan menyediakan kebutuhan rohani kita. Setelah Tuhan menyediakan secara jasmani apa yang kita butuhkan, juga Tuhan menyediakan kebutuhan rohani kita, iman kita. Dari yang ketiga ini, ayat 3 di sini berkata, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini Tuhan menyatakan secara langsung bahwa dirinya tidak akan membiarkan jiwa-jiwa kita gersang dan kering. Ada sebuah air hidup yang siap dialirkan bagi kita, seperti yang dikatakan Yesus kepada seorang wanita Samaria di sebuah sumur. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kemudian yang
Keempat, pernyataan dalam masa-masa sukar. Lebih lanjut dalam ayat berikutnya, kita bisa menemukan sebuah janji yang tidak kalah pentingnya, yaitu pernyataan Tuhan dalam masa-masa sukar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lihatlah bahwa Tuhan mengatakan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian di luar sana. Menuntun kita kembali ketika kita memerlukan koreksi arah dengan gada dan tongkatnya. Dan kemudian Tuhan menyediakan sebuah penghiburan dengan terus bersekutu dengan kita di masa-masa sukar yang tergelap sekalipun. Kelima, memberi kesejahteraan yang begitu melimpah. Ayat berikutnya juga mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tidak hanya sekedar menyediakan sedikit, tetapi memberikannya dalam sebuah kelimpahan. Dia sangat murah hati dan siap menyediakan segala sesuatu hingga berkelimpahan. Kemudian yang keenam, memberi segala sesuatu yang baik bagi masa depan kita. Kebajikan dan sebuah kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini kita bisa melihat sebuah masa depan yang begitu indah yang telah disediakan bagi kita. Berada dalam rumah Tuhan akan menjamin semua kebutuhan yang kita butuhkan, dan semua akan tercukupi. Ada sebuah pengharapan dan masa depan yang sangat pasti ketika kita ada di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Mazmur 23 ini memuat kunci-kunci penting akan kebaikan Tuhan yang siap dilimpahkan kepada kita. Mengetahui bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita dan akan selalu menyertai kita, merupakan sebuah penghiburan dan kekuatan yang luar biasa. Dan tidakkah kita membutuhkan itu semua, Bapak Ibu, dalam menjalani kebutuhan di dunia ini yang saat ini sedang dalam hal-hal sulit? Terkadang bahkan kita bisa lebih sulit dari perkiraan atau kemampuan kita sebagai manusia. Maka di sini janji-janji Tuhan akan sangat menguatkan kita dalam menjalaninya. Mari saat ini kita renungkan bersama-sama dan yang dalam-dalam makna dari Mazmur 23 hari ini. Dan lepaskanlah semua kekhawatiran diri kita akan ketakutan kita di dalam dunia ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sebab Tuhan selalu menyertaiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Engkau adalah gembala yang sejati. Engkau adalah gembala yang betul-betul memberkati kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau adalah gembala yang luar biasa, sebuah atau sosok gembala yang sangat-sangat menjadi teladan bagi kami, ya Tuhan. Biarlah kami yang adalah ciptaan-Mu dapat Engkau gembalakan, sehingga kami dalam hidup ini dapat menjalani hidup ini sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan ajaran-Mu, sehingga kami tidak merasakan ketakutan. Biarlah Tuhan, Engkau yang senantiasa jagai kami, agar kehidupan kami tetap merasa tenang, karena kami mempercayai bahwa Engkau adalah gembala kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan,
Kiranya Engkau yang selalu menjadi gembala kami di dalam kehidupan yang sangat-sangat sulit ini. Amin. Demikian renungan harian hari ini. Sampai berjumpa di renungan harian berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.